Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla lana thayyibat wa harama alaina al-khaba'ith wa ja'ala halala nuran lil hayati wa sababa lil barakati. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda sayyidina Muhammadin alladzi qala innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijak, dan tak lupa para penonton yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah menghalalkan bagi kita suatu perkara yang baik dan mengharamkan suatu perkara yang buruk, serta menjadikan gaya hidup halal sebagai cahaya kehidupan dan sumber keberkahan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi pemberi petunjuk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik atau halal. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita hidup di era yang sangat modern. Perubahan teknologi semakin pesat, gaya hidup berubah, dan pola konsumsi manusia semakin kompleks. Namun, di tengah kemajuan ini, kita sebagai umat muslim perlu bertanya, apakah aktivitas ekonomi kita sudah halal dan thayyib? Apakah gaya hidup kita sudah sesuai dengan syariat? Dalam Islam, gaya hidup halal tidak mencakup mengenai makanan dan minuman semata, melainkan dalam seluruh aspek kehidupan. Salah satunya, bagaimana cara kita mencari dan mengelola harta. Islam mengajarkan umatnya untuk mencari harta dengan cara yang halal dan menjauhi segala bentuk riba, penipuan, pencurian, dan transaksi yang merugikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari rizki yang telah Allah berikan kepadamu yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran surat Al-Ma'idah ayat 88. Hadirin yang saya hormati, sebagian besar dari kita tentu terlibat dalam sistem keuangan, entah itu dalam pekerjaan, usaha, ataupun sistem penggunaan jasa keuangan. Disinilah pentingnya kita sebagai umat Islam untuk memastikan bahwa sistem yang kita gunakan adalah sistem yang halal dan terjauh dari riba. Sayangnya, di zaman sekarang ini praktik riba sudah menyatu dalam berbagai layangan keuangan, salah satunya bank konvensional. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang riba, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Lalu apa solusinya? Solusinya dengan kita beralih kepada layanan keuangan yang berlandasarkan dengan prinsip Islam. Salah satunya bank syariah. Apa itu bank syariah? Bank syariah adalah layanan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tidak mengandung bunga, tidak ada riba, dan tidak ada gharar atau ketidakjelasan, serta tidak membiayai perbuatan haram seperti judi, minum-minuman keras, atau pornografi. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan akad-akad yang berdasarkan dengan prinsip Islam. Salah satunya akad murabahah,
mudarobah, musyarakah, dan ijarah. Dengan akad-akad ini, insya Allah transaksi menjadi transparan, adil, dan membawa berkah. Lalu, mengapa bank syariah sebagian dari gaya hidup halal? Karena dengan bank syariah, kita dapat menjauhkan diri dari riba, mengelola harta dengan bersih, mendukung ekonomi Islam, dan mendorong tanggung jawab sosial. Mari mulai dengan hal-hal sederhana namun bermakna, seperti menggunakan tabungan di layanan syariah. Jika ingin membeli mobil atau rumah, gunakanlah pembayaran yang syariah. Hindari pinjaman yang berbunga, dan edukasikan kepada keluarga agar sadar tentang pentingnya keuangan yang halal. Hadirin yang saya hormati, gaya hidup halal adalah komitmen hidup, bukan soal pribadi, melainkan tanggung jawab seorang muslim dalam bermuamalah. Mari jadikan bank syariah sebagai sebagian dari gaya hidup halal agar harta kita bersih dan usaha menjadi berkah. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.